Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Bab 4 yaitu tentang sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Wulandari. Nama saya Najwa Nurfani. nama saya Ervina Wahyunidas. Selamat menyaksikan materi yang akan kami presentasikan. Nah, selanjutnya teman-teman, saya izin menjelaskan tentang apa itu sistem biaya. Sistem biaya merupakan suatu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi pihak manajemen. Dalam akuntansi biaya sendiri, sistem ini dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan biaya ke unit produksi. Nah, berikut ada dua sistem. Yang pertama itu ada sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya akrual. Adalah suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya sesungguhnya sudah dinikmati. Dan yang kedua, itu adalah sistem biaya yang ditentukan di muka, di mana suatu sistem ini dalam pembebanan harga pokoknya kepada produk sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum produk dikerjakan. Lalu pada akhir kedua periode, sistem biaya ini akan dicatat dan kemudian dibandingkan hingga menyebabkan adanya varians antara biaya sesungguhnya dan biaya yang ditentukan di muka. Nah, selanjutnya ini ada materi penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok adalah bagaimana cara memperhitungkan biaya kepada suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur-unsur biaya variabel saja. Nah, penentuan harga pokok tersebut dapat digunakan dengan cara dua kalkulasi, yaitu pertama metode kalkulasi biaya penuh atau full costing, di mana suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya ada dua, yaitu metode kalkulasi biaya, yaitu suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja, yaitu variabel biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui seberapa besar biaya yang kita keluarkan untuk suatu produk. Banyak metode yang dapat digunakan, tetapi biasanya yang lazim digunakan itu ada dua metode. Yang pertama itu ada metode akumulasi harga pokok pesanan, di mana metode ini digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai identitasnya. Nah, akumulasi harga pokok pesanan dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi secara terputus-putus, seperti contohnya mebel, bengkel, percetakan, dan catering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode akumulasi harga pokok proses, di mana suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya ke setiap pusat biaya atau departemen. Nah, akumulasi harga pokok proses ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi secara terus-menerus, seperti perakitan mobil, obat-obatan, perusahaan yang mengolah barang-barang konsumsi. Selanjutnya itu ada aliran biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, biasanya kegiatan perusahaan manufaktur ini meliputi pembelian bahan baku yang kemudian akan diproses menjadi proses tertentu. Dalam pembelian bahan baku dan ketika barang dalam proses produksi membutuhkan sebuah biaya, di mana definisi biaya sendiri yaitu sebagai nilai tukar pengeluaran pengorbanan untuk memperoleh sebuah manfaat. Sedangkan biaya dalam perusahaan manufaktur merupakan pengeluaran atau pengorbanan untuk melakukan suatu proses produksi. Semua biaya manufaktur mengalir melalui perkiraan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Hal ini akan merefleksikan penyerapan biaya penuh atau full absorption cost. Buku besar umumnya dari suatu perusahaan manufaktur berisi perkiraan-perkiraan yang sama dengan yang biasa ditemukan dalam buku besar umum. Lain diantaranya seperti bahan baku, beban gaji, pengendalian overhead, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran biaya manufaktur. Yang pertama itu perusahaan akan mengeluarkan kas atau utang usaha yang kemudian dibayarkan untuk membeli bahan baku yang kemudian akan disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku dan kemudian digunakan untuk barang dalam proses seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan. Nah, sebelumnya kas atau utang usaha tadi dibayarkan juga untuk dialokasikan sebagai biaya manufaktur lain-lain seperti tenaga kerja langsung, overhead dan overhead pabrik yang kemudian nanti akan digabungkan menjadi barang dalam proses. Dan setelahnya itu nanti akan ada biaya barang yang telah selesai yang kemudian akan dipindahkan menjadi persediaan barang jadi dan terakhir akan ditentukan harga pokok penjualannya. Selanjutnya ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan jurnal biaya manufaktur seperti yang akan disebutkan. Yang pertama ada pembayaran secara kredit, yang kedua beban bayar di muka, pembelian dan perbaikan aktiva tetap, berbagai pembayaran untuk sumber daya, lalu ada pembayaran upah dan gaji, pembelian bahan baku dan perlengkapan secara kredit, dan yang terakhir ada pencatatan beban gaji. Nah, untuk mengilustrasikan aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, berikut adalah contoh perusahaan New Hope Manufacturing Company. Di sini ada neraca, yaitu pada 1 Januari tahun 2000, sebutlah saja 2024, yaitu ada akun aktiva. Yang pertama ada aktiva lancar yang berisi kas sebesar 183.000, surat-surat berharga sebesar 76.000, lalu ada piutang usaha sebesar 313.000. Yang selanjutnya ada akun persediaan, yaitu ada barang jadi sebesar 68.700 dan kemudian barang dalam proses sekitar 234.300 dan ada bahan baku sebesar 135.300. Untuk persediaan ini semua ditotal dan mendapatkan hasilnya sebesar 438.300. Dan kemudian ada akun beban dibayar di muka sebesar 15.800. Nah, kemudian semua ini nantinya akan dijumlah, yang mana nanti akan mendapatkan total aktiva lancarnya sebesar 1.026.200. Nah, lalu di sini ada akun aktiva tetap, yaitu tanah sebesar 41.500, lalu bangunan 580.600, yang ketiga ada mesin dan peralatan sebesar 1.643.000. Lalu kemudian di total, jadi semuanya ada total aktif tetap sebesar 2 juta, bukan aktif tetap, 2.223.600.000. Lalu dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar 1.010.700, di mana hasilnya nanti akan mendapatkan sebesar 1.212.900 dan kemudian didapat total aktiva tetap sebesar 1.254.400. Nah, nantinya akan dijumlah antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, jadi 1.026.200 ditambah 1.254.400 sebesar didapatkan total aktivanya sebesar 2.280.600. Selanjutnya itu ada akun kewajiban, di mana kewajiban lancar itu satu ada utang usaha sebesar 553.000, lalu ada estimasi utang pajak penghasilan sebesar 35.700, lalu ada utang jangka panjang jatuh tempo sebesar 20.000 yang kemudian akan ditotal menjadi kewajiban lancar sebesar 608.700, yang kemudian ada lagi akun utang jangka pendek sebesar 204.400. Lalu semuanya akan ditotal, yaitu total kewajiban sebesar 813.100. Nah, selanjutnya ini ada ekuitas pemegang saham, yaitu akunnya itu ada saham biasa sebesar 528.000, lalu ada laba ditahan sebesar 939.500, lalu semuanya ini akan ditotal dan mendapat sebesar total ekuitas pemegang saham yaitu 1.467.500. Dan kemudian nantinya akun kewajiban dan ekuitas pemegang saham ditotal dari 813.100 ditambah dengan 2.287.600 ditambah 1.467.500 yang nantinya akan mendapatkan hasil 2.280.600. Selanjutnya ada transaksi selama bulan Januari dan akhir jurnalnya. Yang A, bahan baku dibeli secara kredit sebesar $100.000 dengan jurnal bahan baku $100.000 berada di sisi debit, utang usaha $100.000 berada di sisi kredit. Yang B, material yang diminta selama bulan tersebut untuk produksi sebesar $80.000,
Untuk penggunaan tidak langsung sebesar $12.000. Jurnalnya, barang dalam proses $80.000, pengendalian over sebesar $12.000 berada di sisi debit, sedangkan bahan baku $92.000 berada di sisi kredit. Total beban gaji terutang dan dibayar. C. Ada total gaji terutang dan dibayar sebanyak $160.000. Jurnalnya ada dua, yaitu beban gaji $160.000 berada di sisi debit, gaji yang harus dibayar $160.000 berada di sisi kredit. Jurnal yang kedua, gaji yang harus dibayar $160.000 berada di sisi debit, dan kas $160.000 berada di sisi kredit. Yang D, distribusi beban gaji adalah biaya tenaga kerja langsung 65%, tenaga kerja tidak langsung 15%, gaji bagian pemasaran 13%, gaji bagian administrasi 7%. Jurnalnya, barang dalam proses $104.000 berada di sisi debit, pengendalian overhead pabrik $24.000, pengendalian beban pemasaran $20.800, pengendalian beban administrasi sebesar $11.200, beban gaji $160.000 berada di sisi kredit. Yang E, overhead pabrik terdiri dari penyusutan $21.300, asuransi dibayar di muka $1.200. Dengan jurnal, pengendalian overhead pabrik $22.500 berada di sisi debit. Akumulasi penyusutan $21.300. Asuransi dibayar di muka $1.200 berada di sisi kredit. Yang F, biaya overhead pabrik umum tidak dirinci, sebanyak $26.340.000. 70% dibayar tunai, sisanya dikreditkan di utang usaha. Dengan jurnal, pengendalian overhead pabrik $26.340.000 berada di sisi debit, kas $18.438, dan utang usaha sebanyak $7.902 berada di sisi kredit. Yang G, jumlah yang diterima dari utang pelunasan mereka sebanyak $205.000. Dengan jurnal, kas $205.000 berada di sisi debit, piutang usaha $205.000 berada di sisi kredit. H, dibayar. Utang usaha $227.000, estimasi utang pajak $35.700. Dengan jurnal, utang usaha $227.000, estimasi utang pajak $35.700 berada di sisi debit. Sedangkan kas $262.700 berada di sisi kredit. I, overhead pabrik diakumulasi diperkirakan, pengendalian overhead pabrik dibebankan diperkirakan, barang dalam proses. Jurnalnya, barang dalam proses $84.840.000 berada di sisi debit. Pengendalian overhead pabrik $84.840 berada di sisi kredit. Yang J, unit yang telah selesai ditransfer persediaan barang jadi sebesar $320.000. J, unit yang telah selesai ditransfer persediaan barang jadi. Jurnalnya, barang jadi $320.000 berada di sisi debit, barang dalam proses $320.000 berada di sisi kredit. Yang K, penjualan $384.000, 40% dibayar tunai, sisanya dicatat sebagai piutang usaha, harga pokok penjualan 75% dari penjualan. Dengan jurnal, kas $153.600, piutang usaha $230.400 berada di sisi debit, penjualan $384.000 berada di sisi kredit. Harga pokok penjualan $288.000 berada di sisi debit, persediaan produk jadi $288 berada di sisi kredit. Yang I, provinsi untuk pajak penghasilan $26.000. Dengan jurnal, provinsi pajak penghasilan $26.000 berada di sisi debit, utang pajak penghasilan $26.000 berada di sisi kredit. Pelaporan hasil operasi, laporan laba rugi. Untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari, penjualan $384.000 dikurangi harga pokok penjualan $288.000 dengan laba kotor yaitu $96.000. Dikurangi beban komersial, beban pemasaran $20.800, beban administratif $11.200. Maka totalnya yaitu $32.000.
Laba operasi $64.000 dikurangi provisi pajak penjualan $26.000. Laba bersihnya adalah $38.000. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur. Laporan harga pokok penjualan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari. Bahan baku, persediaan bahan baku 1 Januari $135.300, pembelian $100.000, bahan baku tersedia untuk digunakan $235.300, dikurangi bahan baku tidak langsung yang digunakan $12.000, persediaan bahan baku 31 Januari $143.300, maka totalnya yaitu $155.300. Bahan baku yang digunakan $80.000 dengan tenaga kerja langsung $104.000. Overhead pabrik. Bahan baku tidak langsung $12.000, tenaga kerja langsung $24.000, penyusutan $21.300, asuransi $1.200, overhead pabrik $26.340, dengan total $84.840. Total biaya manufaktur $268.840. Persediaan barang dalam proses 1 Januari $234.300 dengan total $503.140. Harga pokok industri, harga pokok produksi yaitu $320.000 ditambah persediaan barang jadi 1 Januari $68.700. Barang tersedia untuk dijual yaitu $388.700 dikurangi persediaan barang jadi 31 Januari yaitu $100.700. Harga pokok penjualan yaitu $288.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.